وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita memiliki iman berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kedua, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang jalan yang lurus. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan salah satu jalan yang lurus, yaitu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana yang selalu kita minta ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan kita itu kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa jalan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan yang lurus. Kali ini yang ingin saya sampaikan keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang jalan yang lurus, yaitu kitab Allah atau wahyu Allah. Inilah jalan lurus yang lain yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu kitab Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, sebagaimana Allah telah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Terjemahannya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 16. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan yang lurus, yaitu kitab Allah atau wahyu Allah yang telah disampaikan kepada rasulnya, yang membawa kepada jalan keselamatan dengan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Kitab Allah yang diberikan kepada Rasul
sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berupa Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran sendiri yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dia Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, di antara kitab yang masih konsisten, yang dapat dijadikan sebagai jalan yang lurus, yang menuntun manusia kepada jalan keselamatan dan mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju ke jalan yang benar, tinggal Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Al-Quranlah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan yang lurus, sehingga siapa saja dari umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, berarti dia sudah meniti di atas jalan yang lurus yang selalu mereka minta ketika melaksanakan sholat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, dan jangan sekali-sekali mencampakkan atau meninggalkan Al-Quran lalu kita memilih sistem pemikiran dari manusia yang belum tentu akan menuntun kita kepada jalan lurus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudal linnasi. Ia adalah petunjuk buat seluruh umat manusia. Al-Quran pula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Rasulullah pernah berpesan ketika akan meninggalkan dunia ini, kutinggalkan kepadamu dua perkara, taraktu fikun amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatar rasul. Ketika beliau akan menutup matanya, beliau berpesan kepada kita semua, kutinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, inilah jalan lurus yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa meniti di atas jalan ini, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang lain disebutkan, wa man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man za'ala zaharihi sakahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quranlah yang akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, mereka tidak mau membacanya, mereka tidak mau memahaminya, mereka justru jika dibacakan Al-Quran menjadi merah telinganya, menjadi marah, seolah-olah dia yang disinggung, maka Al-Quranlah yang akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik.
Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai pegang dalam kehidupan kita. Akrabilah Al-Quran, bacalah setiap saat, karena membacanya adalah ibadah. Dan setiap kita membaca satu huruf, kita akan mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, lalu kita berusaha memahaminya, lalu kita berusaha mengamalkannya, maka kita insya Allah sudah berada di atas jalan lurus yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sering kita minta setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Allah telah menyodorkan jalan yang kita minta itu, yaitu Al-Quran. Maka bacalah, pahamilah, dan amalkanlah, maka insya Allah kita sudah berada di atas jalan lurus yang senantiasa kita minta. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.